Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semuanya beserta keluarga di rumah. Baik, hari ini kita akan lanjutkan lagi pembelajaran kita. Masih di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum belajar, mari siapkan dulu terlebih dahulu buku paket beserta alat tulisnya ya. Nah, sekarang coba buka halaman, perhatikan pada halaman pembelajaran 3. Di sana ada gambar ciri-ciri makhluk hidup. Pada gambar tersebut bisa kita jabarkan seperti berikut. Perhatikan tabel yang ada di layar ya. Untuk nomor 1, tumbuhan memerlukan air. Kita melihat kegiatan pada gambar ibu sedang menyiram tanaman. Kemudian nomor 2, ada ayam memerlukan makanan. Kita bisa melihat ayah dan Siti sedang memberi makan. Kemudian nomor 3, ayam berkembang biak. Di sana ada gambar jerami untuk bertelur dan ada gambar induk ayam beserta anaknya. Kemudian nomor 4, manusia berkembang biak. Ada keluarga Siti. Di gambar kita melihat ada gambar satu keluarga Siti. Di sana terdapat ayah, ibu, dan Siti. Kemudian nomor 5, ayam memerlukan minuman. Di sana kita bisa melihat ada gambar tempat minuman. Kemudian hewan bergerak. Hewan bergerak itu ayam nampak menuju makanan. Dia bisa bergerak menuju tempat makanannya. Sampai di sini paham ya? Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak dan tumbuh. Ayam berasal dari telur yang menetas dari anak ayam. Kemudian, anak ayam tumbuh menjadi ayam dewasa. Setelah dewasa, ayam betina menghasilkan telur. Begitulah seterusnya. Kemudian, ada anak ayam sangat lucu untuk dilihat. Tetapi hati-hati ya, induk ayam akan marah jika anak ayam diganggu. Nah, sekarang mari kita melihat anak ayam sambil menyanyikan lagu tentang anak ayam. Di sini anak-anak ibu semuanya tahu ya lagu anak ayam. Lagu anak ayam, mari kita nyanyikan bersama-sama. Masih ingat ya tentang panjang pendek bunyi. Kalau panjang pendek bunyi, kita beri tanda dengan tanda kotak kecil atau pendek itu untuk bunyi yang pendek. Kemudian untuk tanda petak kecil yang panjang atau persegi panjang itu untuk bunyi yang panjang. Nah, setelah kita menyanyikan lagu anak ayam, nanti anak-anak di rumah tugasnya memberi tanda pada lirik lagu tersebut ya. Sekarang kita akan nyanyikan terlebih dahulu. Lagu anak ayam. Tek kotek kotek kotek, anak ayam turun berkotek. Sini situ kita lihat tek kotek kotek itu bunyinya pendek. Kemudian tek kotek 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 itu panjang. Nanti kasih tanda panjang ya, seperti yang diberikan contoh minggu lalu. Oke? Nah, kita lanjut. Anak ayam turun berkotek. Teko 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 tek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah 4. Mati 1 tinggallah 3. Anak ayam turunlah 3. Mati 1 tinggallah 2.
Kotek, 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 kotek. Anak ayam turun berkotek. Anak ayam turunlah dua. Mati satu, tinggallah satu. Anak ayam turunlah satu. Mati satu, tinggal induknya. Semua paham ya? Nanti silahkan dikasih tanda untuk bunyi panjang dan pendeknya. Nah, sekarang berikut ada contoh daftar jumlah telur yang dihasilkan oleh beberapa peternakan setiap bulannya. Di sini ada tabel. Peternakan A menghasilkan 3.000 butir telur. Peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur. Peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur. Kemudian peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur. Peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur. Peternakan siapa yang menghasilkan telur paling banyak? Coba perhatikan yang paling banyak di angka ribuannya terlebih dahulu. Angka ribuannya di sini ada yang paling tinggi, angka 3. Kemudian kita perhatikan ratusannya. Setelah angka ribuannya ada di sini angka 5 yang paling tinggi, yaitu peternakan C. Berarti untuk peternakan yang menghasilkan telur paling banyak adalah peternakan C. Betul sekali. Nah, sekarang peternakan siapakah yang menghasilkan telur paling sedikit? Coba perhatikan angka ribuannya terlebih dahulu. Di sini ada angka 1, yaitu peternakan B. Peternakan B angka 1. Di sini hanya peternakan B saja. Berarti peternakan yang menghasilkan telur paling sedikit adalah peternakan B. Kemudian selanjutnya kita urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan setiap bulan. Mulai dari peternakan hasil telur paling sedikit. Tadi kita sudah lihat untuk peternakan paling sedikit ada di peternakan B. Kemudian kita perhatikan lagi untuk angka yang di atas 1.500 butir telur adalah peternakan. Perhatikan angka ribuannya. Di sini ada angka 2 dan angka 3. Setelah angka 1 berarti dia angka 2.000 butir telur. Kemudian itu 2.000 butir telur itu terdapat pada peternakan D. Kemudian selanjutnya ada peternakan E. Peternakan E coba perhatikan. Setelah angka 2.000 kita perhatikan ratusannya. Ratusannya di sini ada angka 5. Kita lihat di peternakan E ada 2.500 butir telur. Nah, sekarang peternakan selanjutnya yang menghasilkan setiap bulannya setelah 2.500 di sini ada 3.000 butir, yaitu peternakan A. Nah, yang terakhir adalah perusahaan yang menghasilkan jumlah telur paling banyak. Paling banyak tadi kita sudah cari ada di peternakan C. Iya, betul. Sampai di sini paham ya anak-anak? Nah, sekarang agar lebih mudah membaca bilangan, kamu juga dapat menggunakan aturan nilai tempat. Contohnya di sini ada 1.250. Coba perhatikan pada buku atau pada layarnya. Untuk tabel yang ribuan dia dipecah menjadi yang ribuannya ada di kolom di sini. Angka 1 berada pada tempat ribuan sehingga bernilai 1.000. Kemudian angka 2 berada pada tempat ratusan sehingga dia bernilai 200. Kemudian ada puluhannya. Puluhannya silakan dilihat pada bukunya. Di sana ada gambar. Nah, angka 5 berada pada tempat puluhan sehingga bernilai 50. Dan terakhir ada angka 0 berada pada tempat satuan sehingga bernilai 0. Nah, sekarang ada tugas untuk anak-anak di rumah. Silakan dibuat
Dan sampai di sini dulu pembelajaran kita. Sampai jumpa lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat mengerjakan tugas ya anak-anak. Sampai jumpa besok.